Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami Padepokan Loka Jaya. Kita haturkan untuk seluruh spiritualis yang ada di Nusantara ini, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Ya, untuk para sahabat semuanya, tentunya kita selalu membahas siapa sesungguhnya sosok akhir zaman yang dijanjikan, yang dikirim di tengah-tengah kita, membawa suatu kedamaian, membawa suatu keadilan, membawa suatu kebenaran. Itu adalah Satrio Piningit yang sekian besar masyarakat menanti, mengharapkan kapan janji itu akan diwujudkan di dalam gelapnya kehidupan akhir zaman seperti ini, di mana kebenaran itu selalu tertindas, di mana orang-orang kecil, orang pedesaan hanya sebagai batu loncatan untuk orang-orang yang mau menaikkan jabatan-jabatannya. Pembohongan, penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum untuk menindas rakyat semakin hari semakin merajalela. Oleh karena itu, harapan demi harapan masyarakat ini menantikan kehadiran daripada sang utusan yang disebut Imam Al-Mahdi atau Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Keseharian Satrio Piningit tentunya banyak yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apa aktivitas Satrio Piningit ini? Menurut beberapa narasumber atau beberapa orang yang diperjalankan sebagaimana perjalanan Satrio Piningit itu mengatakan, Satrio Piningit ini melakukan meditasi dan kontemplasi untuk meningkatkan kesadaran spiritual dan memahami kehendak ilahi. Jadi Satrio Piningit ini selalu batinnya meminta petunjuk. Satrio Piningit ini bergerak itu tidak akan pernah bergerak, tidak akan pernah berjalan sebelum mendapatkan perintah atau petunjuk dari Sang Yang Maha Esa itu. Satrio Piningit mungkin juga melakukan pengembaraan secara spiritual untuk mencari pengetahuan, kebijaksanaan yang lebih dalam. Juga Satrio Piningit ini mengembara itu dengan tujuan untuk melihat bagaimana penderitaan-penderitaan rakyat kecil, untuk melihat bagaimana keadaan rakyat kecil yang sekian hari hanya menjadi korban janji-janji manis oleh para oknum-oknum yang menjadi koruptor itu. Tentunya Satrio Piningit ini yang selalu mengembara itu pasti ada makna, ada pencarian untuk meningkatkan secara kespiritualannya, untuk melihat bagaimana kondisi alam, bagaimana kondisi umat akhir zaman seperti ini. Satrio Piningit ini juga secara aktivitas sosial membantu masyarakat yang membutuhkan, seperti orang miskin, orang sakit, atau orang yang terjebak dalam kesulitan. Jadi Satrio Piningit ini ringan tangan untuk membantu sesamanya. Satrio Piningit ini mempunyai jiwa yang besar, mempunyai kesaktian yang luar biasa
sehingga mampu menyembuhkan segala penyakit dengan doa yang dipanjatkan oleh Satrio Piningit. Karena apa? Karena doa Satrio Piningit ini tembus ke langit 7. Dengan aktivitas secara sosial, Satrio Piningit ini beliau dengan sukarela membantu sesamanya tanpa diminta, membantu orang lain tanpa harus meminta imbalan bantuan tersebut. Karena memang Satrio Piningit ini sudah terbiasa, mempunyai hati yang luar biasa, penolong, suka membantu, kebijaksanaannya itu sudah tidak diragukan. Satrio Piningit ini juga mereka membangun hubungan dengan orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama, untuk bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan. Jadi Satrio Piningit ini juga menghubungkan antara orang-orang diperjalankan satu dengan yang lain, saling terkoneksi. Dan makanya dari itu banyak orang-orang yang diperjalankan juga membantu apa yang menjadi tugas-tugas daripada Satrio Piningit. Satrio Piningit juga melakukan pengembangan diri seperti membaca situasi alam, membaca pengetahuan alam, meningkatkan suatu kepekaan baik secara batiniah maupun lahiriah. Jadi Satrio Piningit ini tidak, ya pada intinya itu pandai lah dengan membaca situasi alam. Ini besok akan gempa itu juga tahu, besok akan banjir bandang juga tahu. Itu orang yang tidak tulus juga tahu, orang yang hanya memanfaatkan saja orang lain juga tahu. Karena sebagaimana pembekalan yang tertera di dalam Prabu Joyoboyo dikatakan bahwasannya Satrio Piningit ini pandai meramal bagaikan dewa. Nah kan itu. Juga Satrio Piningit ini memiliki aktivitas yang tidak terlihat atau disembunyikan oleh Satrio Piningit, melakukan pengawasan dan pengendalian atas kekuatan yang ada di masyarakat atau di dalam alam. Jadi Satrio Piningit ini selalu mengawasi baik secara politik, alam, sosial, dan institusi yang lain. Sehingga Satrio Piningit ini mengetahui, walaupun Satrio Piningit tidak keluar, seumpama itu tahu bahwasanya kondisi ekonomi sedang kolaps juga tahu, kepemerintahan sedang kacau juga tahu, institusi kacau juga tahu, alam kacau juga tahu. Itu yang disebut pandai meramal bagaikan dewa, karena itulah mendapat suatu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Satrio Piningit ini memberikan pengarahan, bimbingan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang ditemui atau orang-orang yang menemui daripada beliau. Jadi Satrio Piningit ini selalu memberikan wejangan motivasi baik secara dunia sampai ke akhirat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan jalan keluar kepada orang lain. Itulah Satrio Piningit. Kalau Satrio Piningit itu membantu dirinya sendiri aja tidak mampu, apalagi membantu orang lain, itu belum bisa dikatakan Satrio Piningit. Membantu dirinya atau mengatasi masalah dirinya aja belum mampu, apalagi membantu orang lain. Itulah belum bisa dikatakan sang kesatria. Bukan berarti dirinya susah, gak mau membantu orang lain, tidak seperti itu. Karena Satrio Piningit ini jangankan membantu dirinya sendiri, membantu orang lain aja mampu. Kan konteksnya seperti itu. Itulah bahwasannya sang Kidasi Satrio Piningit ini yang selalu adalah janji yang akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
janji yang dinanti-nanti oleh masyarakat, janji yang benar-benar akan muncul untuk hadiah kepada masyarakat di akhir zaman seperti ini yang tertindas, yang terzolimi. Jadi aktivitas daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ini yang tidak pernah terpublikasikan itu ya mengamati alam, mengamati perpolitikan, mengamati bagaimana nasib daripada negara Indonesia ini yang terrongrong, yang dimasuki oleh penjajahan agama. Sehingga banyaknya orang-orang masuk melalui doktrin-doktrin agama, klaim-klaim sejarah, sehingga bangsa ini terpecah belah, sehingga umat ini terkotak-kotakan. Ada yang ikut golongan ini, ada yang ikut golongan itu, dengan doktrin-doktrin yang selalu dicekokin kepada generasi-generasi muda untuk membenci adat istiadat kebudayaan Nusantara ini. Ya, sehingga banyaknya ulama-ulama yang mengeklaim, ulama memegang keris katanya haram, memegang pedang katanya haram, musyrik. Ya, padahal sudah jelas di dalam Al-Quran bahwasannya ada sumber kekuatan daripada besi yang tertimpa. Di situ ada beberapa ayat menyebutkan kekuatan besi. Nah, itu kan aplikasi daripada ayat tersebut itu kan dibuat keris supaya indah, pedang supaya indah. Tetapi dengan doktrin-doktrin yang menyesatkan, yang untuk membenci kebudayaan Nusantara ini, sehingga umat manusia ini nantinya juga terdoktrin bahwasannya apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo itu hanyalah fiktif, hanyalah cerita yang tidak pernah akan bisa terbuktikan. Sebagaimana ada beberapa orang juga mengatakan apa yang dikatakan oleh Nabiullah Muhammad mengenai turunnya Imam Al-Mahdi di akhir zaman yang akan membawa suatu keadilan, yang akan membawa suatu kebenaran, itu pun dianggap hanyalah mitos. Itulah doktrin-doktrin untuk generasi Z seperti ini. Sehingga apa? Ketika nanti beliau itu muncul, yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala malah dibenci, malah dijauhi, malah diperangi, malah dipenjarakan. Karena memang mereka itu orang-orang yang selalu memenjarakan orang-orang yang di mana orang tersebut ingin membawa suatu kebenaran dengan mengatasnamakan Satrio Piningit pun itu dibabat habis. Tidak diberi izin, tidak diberi luang sedikit pun untuk muncul di dalam publik. Maka dari itu, marilah sebagai spiritual tanamkan jiwa-jiwa muda ini supaya mencintai kebudayaan Nusantara ini yang penuh dengan kebudayaan, tradisi, adat istiadat. Supaya ketika Satrio Piningit muncul membawa, mengembalikan kebudayaan Nusantara ini tidak diperangi, tidak dicaci maki. Karena Satrio Piningit ini saya yakin menjunjung tinggi adat istiadat kebudayaan Nusantara sebagai warisan daripada leluhur-leluhur kita. Itu ya. Jadi itu ya para sahabat semuanya, bahwasanya Satrio Piningit ini adalah janji yang pasti yang akan muncul di akhir zaman membawa suatu kebenaran dan keadilan.
Itu ya para sahabat semuanya, mohon untuk diluruskan bila jauh daripada kebenaran, karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salam santun, salam hormat dari Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.